Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bila kita masuk kepada majelis yang kedua daripada membahas kitab Bidayatul Hidayah. Melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Wa ha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Dapat? Dapat. Wa ha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Dapat? Dapat belum? Baris ke-8. Bagian sini nih kayaknya nih. Iya, Ustaz. Mana sini dah? Di ujung. Nah, ini ya, titik. Waha ana yang titik ini. Waha ana dan ha. Ha di sini sebenarnya tidak ada arti ya. Ha itu tidak ada arti, itu tanbih saja. Ibarat itu kalau waha ha itu ya dalam bahasa kita sepertinya tidak ada ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Cuman dalam bahasa Arab ada namanya harfu tanbih. Biasanya kadang-kadang dia dipasangkan kepada kata-kata hadza, hadhihi, waha ana dan ha. Nah, itu semacam tanbih. Perhatian. Nah, begitulah kira-kira ya. Cuman ya begitulah kira-kira kata-kata lapas yang digunakan untuk menarik perhatian. Waha ana dan saya. Musyirun. Apa arti musyir? Musyir isyarah, memberikan petunjuk. Waha ana musyir, artinya wa ana musyirun, dan saya adalah orang yang memberi petunjuk alaika, atasmu. Artinya saya akan menunjuki kalian bi bidayatil hidayah, dengan hidayah, dengan permulaan hidayah. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, hidayah itu ada bidayahnya dan ada nihayahnya, ada mulai dan ada akhir, sehingga dari situlah kita memberikan nama naskah terjemahan ini nanti dengan nama Al-Bidayah wan Nihayah fi tarjamati bidayatil hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, wa ha ana musyirun alaika, dan saya adalah orang yang akan menunjukkan atas kamu itu bi bidayatil hidayah, dengan permulaan hidayah. Litujarriba biha nafsaka. Litujarriba untuk atau supaya tujarrib mencoba oleh kamu. Saya tunjuki agar supaya tujarrib, Anda mencoba biha dengannya, dengan hidayah tadi, dengan permulaan hidayah tadi, nafsaka, akan dirimu. Artinya akan saya tunjukkan tujuan. Kenapa saya tunjukkan ini? Artinya Imam Ghazali, saya catat kitab ini sengaja untuk menunjuki permulaan hidayah itu, agar supaya apa? Agar kita bisa tujarrib, agar supaya kamu itu mencobanya kepada diri kamu sendiri. Artinya agar supaya kita bisa uji cobakan. Watamtahina biha qalbaka, watamtahina, dan engkau tamtahin, menguji biha, dengan permulaan hidayah tadi, qalbaka, akan hatimu. Nah, sebelum kita bisa sampai kepada penghujung hidayah, mau tidak mau kita harus memasuki awalnya. Dan awal hidayah inilah
Tujuannya supaya kita bisa melatih diri. Karena mensukseskan mendapatkan hidayah itu butuh proses yang berat. Ada nanti hidayah yang secara zohir, ada yang secara batin. Nih, Imam Ghazali menunjukkan permulaannya. Beliau akan memberikan kepada kita cara-cara untuk melatih diri, cara-cara untuk menguji hati. Artinya kita ini mulai masuk ke wilayah apa namanya? Menggapai hidayah ya. Ini jangan nyebut lagi hidayah belum datang. Ini kita bahas hidayah ini, ya. Nanti jangan lagi nyebut belum dapat hidayah. Padahal kitabnya sudah dipegang, kitab Bidayatul Hidayah. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan walaha qabilatan. Fa in sadafta qalbaha ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan walaha qabilatan. Fa in sadafta, fa in maka jika sadafta sedap oleh engkau ya, sedap sodap ya. Nah, jadi bahasa Indonesia kata sodap ya, sodapnya leh ya. Kata orang Banjar kan begitu, sodapnya leh ya ada. Fa in sadafta, apabila engkau mendapati, artinya engkau merasakan, engkau dapati, engkau rasakan qalbaka akan hatimu itu ilaiha kepadanya, kepada awal hidayah ini tadi ma'ilan condong, artinya hati kita merasa cenderung ya, kita merasa cenderung, kita merasa senang, kita merasa sedap. Kalau nanti ini, kalau kata Imam Ghazali, Pak ini jika engkau merasa nyaman sekali mengamalkan apa yang akan saya berikan petunjuknya ini, wa nafsaka biha mutawa'atan, dan dirimu itu biha dengannya mutawa'ah, taat ya, dan dirimu itu dengannya taat, terkait hatimu itu ya, dirimu itu terkait dengan hidayah ini tadi, bidayah hidayah ini tadi, atau hatimu itu merasa taat dengannya, walaha qabilatan, dan baginya qabilatan ya, menerima. Padunaka at-tatallu'a ilan nihayati wat-taghallula fi biharil ulumi. Padunaka at-tatallu'a ilan nihayati wat-taghallula fi biharil ulumi. Padunaka ya, padunaka itu sebenarnya pada selain kamu, pada bukan kamu, maksudnya ambil, jangan sampai orang lain yang ambilnya. Padunaka nanti diambil orang, artinya kamu yang maka padunaka, maka ini untukmu, daripada diambil orang lain, maka bagimu ambil at-tatallu'a. Maka ketika kamu mengambilnya at-tatallu'a, tatallu, tala'al badru, terbit ya, maka dia akan terbit. Maka kalau kamu mengambilnya tatallu, nanti terbit ila nihayati, kepada nihayatnya. Ada bidayah, ada nihayah. Kalau kamu mengambil bidayah ini tadi, hatimu condong ya, dirimu bisa patuh, bisa menaati isyarat-isyarat ini tadi, diterima itu, padunaka, kamu ambil itu, maka tatallu, terbit, muncul ila nihayati, kepada kesudahannya. Maka engkau bisa terbit nanti di penghujung hidayah itu ya, pada kesudahan hidayah. Artinya bisa kamu mendapatkan hidayah yang sempurna ya. Wattaghallula fi biharil ulumi. Wattaghallul itu masuk ke dalam, terjun ya, kira-kira ya. Engkau bisa masuk ke dalam, engkau bisa terjun fi biharil ulumi, pada lautan ilmu. Kalau sudah mendapatkan hidayah, kalau ikuti petunjuk-petunjuk saya ini, kata Imam Al-Ghazali, kamu bisa terbit nanti di hidayah itu sendiri.
dan kamu bisa terjun, menyelam, masuk. Kalau masuk ke laut artinya menyelam ya, masuk ke dalam lautan ilmu. Artinya kamu bisa berenang, bisa menyelam di luasnya samudra ilmu pengetahuan. Itu kalau apa yang saya tunjukin nanti hatimu mengarah ke sana. Kamu bisa mengikutinya. Ya, ini harapan dari Al-Imam Al-Ghazali. Itu ingat seperti yang kita bahas kemarin, ada jika, maka ada jika lagi berikutnya. Wa in sadafta qalbaka inda muwajihatiha iyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan. Wa in sadafta qalbaka inda muwajihatiha iyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan. Wa in, dan jika sadafta, sedap engkau, artinya engkau merasakan atau engkau mendapati qalbaka, hatimu itu inda muwajihatiha, ketika muwajihnya, ketika menghadap. Nama muwajih itu kan mewajahkan. Maksud mewajahkan itu artinya menampakkan wajah, artinya ketika saya kasih tunjuk, tapi wajah yang kamu hadapkan ke situ apa? Iyaha, akannya itu biha musawwifan, dengannya musawwif, saufa, kagetlah, nanti sajalah. Musawwifan, banyak taswif dia. Ya, dalam ilmu nahwu kan begitu ya. Nanti fi'il mudhari itu bisa dihubungi sin saufa. Dia musawwif, saufa lah. Ya, jawabannya selalu saufa. Kapan? Besok lah. Lain kali lah. Kata Imam Ghazali, saya ajarkan ini tapi hatimu malah merasakan kaget lah, besok lah. Masih muda, apa? Biarlah orang tua ya. Ini sebelum beliau sudah mewanti-wanti kita nih. Sebelum lebih lanjut baca kitab ini, beliau sudah ngasih wanti-wanti, sudah diisyarat. Maka dia di awal dengan waha ana musyirun. Menunjukkan kata tanbih sudah. Beliau sudah memberikan peringatan ya di awal. Sanggup kira-kira? Iya. Sanggup lah ya. Tetap beli juga kitab ya. Walaupun dari donatur. Artinya ketika engkau dapati itu, engkau rasakan petunjuk saya ini nanti musawwib, biarlah dulu. Besok bela kalau dah tu. Wabil amali, dan dengan mengamalkannya, bimuqtadaha, dengan menunaikannya, mumatilan. Mumatil itu tul ya, tol. Manjang. Maka sebut jalan tol, jalan ala tul katanya. Ala tul ya. Terus ya. Jalan tol kan juga begitu ya, terus bela ya. Makanya kata orang Arab, ya, ala tul. Terus bela ya. Ya. Tol itu bahasa Arab, jalan tul, jalan panjang ya. Kalau dalam mengamalkannya, dengan mengamalkan bimuqtadaha, dengan menunaikannya, nanti kan ya isyarat ini perlu diamalkan. Nah, dengan mengamalkan, dengan amal menunaikannya itu mumatilan, macam jalan tol lewat tak mampir manjang-manjangnya cerita ya. Kalau tadi ketika menghadap tuh besok bela. Tapi ketika mengamalkannya mumatilannya, maksudnya itu sama lah musawif tadi, menunda lewat tak mampir kaget lah, payah nak lewat. Macam jalan tol tak boleh berhenti ya. Apa kata Imam Ghazali? Kalau ini yang terjadi, kalau sebelumnya tadi, kalau jika sebelumnya kita bisa terbit, kita bisa berenang di lautan ilmu. Tapi kalau ini dimusawwifkan, disaupa-saupakan atau ditulkan, fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bis-su'i. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bis-su'i. Fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka, bahwasanya dirimu,
al-mailata, yang condong, yang cenderung. Artinya kalau jika yang kedua yang terjadi pada diri kita nantinya, ketahuilah kalau yang kedua yang terjadi adalah bahwasanya diri kita itu ma'ilah condong ila talabil ilmi, pada menuntut ilmu itu. Artinya kecenderungan kita dalam menuntut ilmu, kecenderungan kita dalam belajar itu hiya an-nafsu al-ammaratu bisu. Itu adalah nafsu ammarah yang bisu. Nafsu ammarah, amarah, nafsu yang mengajak dengan dengan yang buruk. Artinya kita menuntut ilmu, tapi ketika isyarat ini dikaget-kagetkanlah, biarlah dulu. Nah, berarti yang nafsu kita menuntut ilmu selama ini adalah nafsu yang buruk. Berarti semangat kita menuntut ilmu adalah semangat yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat semangat sebelumnya? Maksud dalam menuntut ilmu dalam pertemuan sebelumnya? Ya kan, dalam menuntut ilmu kita punya maksud kemarin. Ada maksudnya begini, ada maksudnya begitu. Nah, jangan-jangan maksud kita seperti maksud yang salah disebutkan pada sebelumnya. Waqad intahadat muti'atan lisyaitani al-la'ina liyudalliyaka bihabli ururihi. Waqad intahadat muti'atan lisyaitani al-la'ina liyudalliyaka bihabli ururihi. Waqad, dan sungguh intahadat, ya, iya, ya, nafsu tadi membangkitkan. Kan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama alim ijo, ya. Iya, tadi nafsu tadi membangkitkan muti'atan, akan ketaatan. Jadi kalau namanya muti'ah itu taat, ya. Ya, patuhnya namanya muti'ah. Ini syaitani bagi syaitan al-la'ina yang dilanan, ya, yang dilaknat, liyudalliyaka, agar menunjukkan bagimu bihabli ururihi, ya, dengan tali tipuannya. Jadi maksud menunjuk itu artinya dia akan mengikat kita dengan tali tipuannya. Karena kita menuntut ilmu justru itu bukan yang sebenarnya, tapi malah mengikuti hawa nafsu yang buruk, dan itu bisa membangkitkan kita untuk mematuhi setan, sehingga nanti kita akan terikat dengan tali tipuan setan itu tadi, ya. Payastadrijaka, ya, payastadrijaka bimakidatihi ila ghumratil halaki. Payastadrijaka bimakidatihi ila ghumratil halaki. Payastadrijaka, maka dia akan istidraj. Apa namanya istidraj? Hah? Istidraj. Ya, dia akan mempermainkan. Artinya dia akan mengambil, dia akan memainkan bimakidatihi, dengan makidah, kaidah. Wakidu kaidah, tipuannya, ya. Maka dia akan mengambilmu dengan tipuan, nanti dia akan mempermainkanmu dengan tipuannya, sehingga ila ghamratil halaki, sehingga tipuan itu nanti akan membawamu kepada apa? Ghamratil halaki. Ghamrah, siksaan, ya. Al halaki, kebinasaan. Justru harusnya kita dengan ilmu jadi selamat. Namun jika keadaannya begini, setan malah akan membawa kita, akan menipu kita, sehingga kita akan tersiksa dalam kebinasaan. Karena orang berilmu belum tentu bahagia. Orang berilmu belum tentu bahagia. Karena banyak juga orang berilmu yang malah dia disiksa dengan ilmunya. Nanti akan kita bahas di sini. Imam Ghazali nanti setelah beliau menyampaikan ini, beliau akan
mempertegas itu kembali ya. Wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'malan ya alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hah? Ada dari situ ya? Ada kan? Ada lah ya. Ini namanya iktibas. Kata orang ilmu badi. Sampai situ, Cin? Iya, apa itu iktibas? Iya, itu terus. Yang di ayat Al-Quran itu kan? Iya. Nah, jadi namanya ini iktibas. Mengutip ayat Al-Quran, namun tidak disebutkan kalau itu ayat. Dan ketika iktibas boleh saja mau dibikin, karena dia bukan lagi ayat, cuman ditiru, niru gaya ayat. Terasa ayat nggak tadi itu? Yang terasa ayat. Apa disebut ayat di kitab yang itu? Nah ya, di kitab yang ini pun disebut itu bukan ayat. Tapi uslubnya adalah uslub Quran yang diambil oleh Al-Imam Al-Ghazali. Biar ungkapannya lebih terasa badi'nya, ya. Badi'nya lebih terasa. Jadi apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Wa qasduhu, dan maksudnya an yurawwija 'alaika, bahwasanya dia menjalankan alaika atas dirimu itu asyarra, akan kejahatan. Artinya dengan tipuan-tipuan tadi, artinya maksudnya itu apa? Bahwasanya tertinggal ya. Di situ apa? Yurawiha ya, bukan yurawija. Coba cek di sini kayaknya yuro. Dia di sarahnya juga yurawija. Yurawija kan? Iya. Ya di sini pun juga yurawija. Tuh. Artinya memang yurawija, dia akan yurawij ya, jalankan. Artinya nanti maksudnya bahwasanya setan itu menjalankan atas dirimu itu apa? Asyarra. Kita akan dijalankan kepada kejahatan. Tapi fi ma'radil khairi. Ya, fi ma'rad, tampaknya pada penampakan ma'rad kan pameran ya. Tapi pada pamerannya, pada yang nampaknya itu adalah al khair. Kebaikan. Nama orang kena tipu. Perasaan kita bagus. Wah, saya belajar ini, artinya kita ditipu oleh setan. Kita merasa kita sudah benar, kita merasa sudah bagus, padahal kita dibawa oleh setan kepada kejahatan, pada keburukan. Tapi yang nampak, kita merasa kita sudah khair, merasa sudah khair ya, sehingga hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Nah, itu banyak. Sehingga nanti apa? Yulhiqaka ya, dia akan menjumpakan engkau itu apa? Bil akhsarina, dengan orang-orang yang akhsarin, yang sangat merugi amalan. Merugi dalam hal amalan. Ada masanya nanti, entahkah itu di dunia atau yang pasti dia di akhirat, setan akan membawa kita, akan menjumpakan kita dengan orang-orang yang merugi dengan amalan. Kita beramal selama ini, kita merasa sudah benar, kita ya kena tipu ya. Memang orang kena tipu kan tidak sadar. Kita merasa sudah bagus, ternyata yang tampak itu hanya seakan-akan baik, seakan-akan bagus, padahal itu adalah sebuah keburukan ya. Alladzina dalla sa'yuhum, yang orang-orang yang merugi itu orang yang bagaimana? Alladzina, orang-orang yang dalla, sesat, sa'yuhum, oleh usahanya. Ya, usaha mereka itu sesat. Bil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Mereka merugi, amalannya banyak, tapi sebenarnya mereka rugi. Kenapa mereka bisa rugi? Karena mereka salah dalam berusaha ketika hidup di dunia. Wahum yahsabuna annahum, dan mereka itu apa? Yahsabun ya, yazunnu, mengira-ngira, mereka menduga-duga. Apa yang mereka duga-duga? Annahum, bahwasanya mereka itu yuhsinuna,
bahwasanya mereka itu telah membuat kebaikan sun'ah, sebenar-benar perbuatan baik. Perasaan sudah sudah bagus, perasaan sudah sudah benar, tapi hanya perasaan saja. Namun orang kena tipu ya, orang kena tipu itu kan merasa wah ini bakal sukses, kena rayuan ya, kena rayuan maun orang lagi prospek kan, dirayu, digoda-goda, akhirnya kita merasa sudah benar, padahal kena tipu. Dan ketika menerima hasil, ternyata hasilnya tidak memuaskan, rugi. Kita sudah berusaha, kita meyakini usaha kita sudah benar, ternyata usaha kita sesat, usaha kita itu salah ya. Apalagi yang dilakukan oleh setan ketika itu, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilma wa darajatal ulama'i. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilma wa darajatal ulama. Dan ketika demikian itu, wa inda dzalika, ketika dia menipu kita itu, ketika setan sedang menipu itu apa? Yatlu 'alaika syaitanu, membaca atas engkau asyaitonu oleh setan. Artinya setan membacakan fadlal ilma, akan keutamaan ilmu. Artinya setan paham betul tentang apa keutamaan itu ilmu, dia ceritakan kepada kita. Wah, bagus belajar itu. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Nanti mudah cari kerja. Nanti kita akan dihormati orang. Punya gelar-gelar kehormatan, bisa untuk berbangga bangga. Wah, enak nanti kalau belajar itu, wah, orang hormat sama kita, mudah cari kerja. Contoh saja, ini contoh yang mungkin bagus, tapi oleh setan dilebih-lebihkannya lagi. Orang berilmu tanpa dia niat untuk mendapatkan kehormatan, tetaplah dia akan dihormati orang. Tidak perlu memikirkan harta, dia tetap akan mendapatkan harta. Dia tetap akan bisa bekerja walaupun niatnya tidak cari kerja. Kan ada tuh ya, niatnya belajar biar mudah cari kerja. Tuh. Bahkan kemarin apa? Kan masuk salah niat kalau belajarnya cuman untuk ngambil riwayat. Jauh-jauh merantau cuma untuk ngejar sanad, mubazir kata Imam Ghazali. Bimujarradir riwayah. Belajarnya cuma untuk ngambil sanad, rugi. Itu yang kita bahas kemarin enggak? Terang-terangan Imam Ghazali ya. Jauh pergi ke Mekah cuma ngejar sanad, mubazir. Padahal ilmu di Mekah itu luar biasa, banyak. Jauh-jauh ke Mesir cuma ngambil sanad. Jambi ini Belambun yang punya sanad. Kalau masih sekedar sanad, tak perlu merantau jauh. Kalau kita menuntut ilmu, dapatlah sanadnya. Nuntut sanad cuma dapat sanad, ilmu Allah alam ya. Tuh. Itu mundur lagi, kayak nanti baca lagi di mukadimah bagian awal. Nanti Imam Ghazali menegaskan itu sudah ya. Kita ulang dikit biar nyambung ya. Karena setan akan membacakan keutamaan itu. Setan akan membacakan keutamaan ilmu. Ilmu itu kalau kamu dapat ilmu begini wadarajatal ulama, setan akan membacakan kepadamu derajatnya para ulama, makom para ulama. Kalau kamu begini lagi, ini ya, kalau kamu begini kamu dapat ini. Rayuannya sangat bagus dan banyak ya. Sehingga akhirnya kita pun tertipu. Sebenarnya tanpa niat begitu dapat. Apa perlu kita niatkan itu, kita belajar tak perlu mengharapkan ijazah, dapatlah ijazah nanti tuh. Ya. Belajar tanpa perlu mengharap ijazah, dapatlah ijazah. Tidak kita harap saja dapat. Gelar kehormatan tanpa kita harapkan tetap dapat. Artinya tanpa perlu kita niatkan macam-macam. Kalau memang niat kita betul-betul untuk ilmu, semuanya bakal dapat. Cuma jangan sampai niat kita mendapatkan yang itu tadi. Kalau niatnya pengen ini, pengen itu, itu sayang nanti akan diulang kembali oleh Imam Ghazali ya. Nanti akan diulang kembali. Artinya setan akan membacakan tentang keutamaan ilmu. Setan juga akan membacakan tentang derajatnya para ulama. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athari. Ini hebatnya setan. Wa ma warada, dan apa-apa yang telah datang padanya pada tentang yang disebutkan tadi ya. Minal akhbar, daripada khobar wal asar dan asar. Setan bacakan ayatnya.
setan bacakan hadisnya. Setan dulu hidup pada kita. Dulu dia hidup pada kita. Iblis sebelum Adam diciptakan dia sudah ada. Dia sudah ada. Jadi tahu betul. Bahkan mungkin setan yang ada bersama kita sekarang dia sudah menemani Nabi Adam dulu. Dia sudah menemani Nabi Sulaiman. Sudah menemani Nabi Musa. Ayo, gampang kan ceritakannya? Nah, sudah nih kemarin ya. Inilah peristiwa Musa kemarin. Inilah peristiwa Harun kemarin. Ini peristiwa Sulaiman kemarin. Maka setan akan membacakan ayat. Dia akan bacakan khobar. Dia akan bacakan asar. Baik asarnya dalam khobar, asar dalam bentuk Quran, dalam bentuk hadis atau apapun itu. Sejarah kan juga bentuk asar juga. Jadi jangan heran nanti ketika meruqyah orang kerasukan pada dia baca ayat pada kita. Ya salah, dengungnya kurang tadi. Coba ulangi, atau lagi gitu ya. Karena dia duluan hidup pada gitu ya. Jangan dia tapi nerimo ayat itu dulu pertama dari hadir apa ketika Nabi membacakan ayat itu bisa jadi kan. Akhirnya dia akan bacakan kepada kita khobar, berita, asar ya. Sama asar juga bisa dimanakan berita, juga bisa dimanakan peninggalan. Nanti kan begitu ya. Dalam kita bahas hadis bisa dikatakan khobar. Asar juga bisa dikatakan hadis. Nanti ada yang memaknakan secara umum khobar ya hadis. Walaupun nanti ada yang membedakan khobar itu begini. Kalau hadis itu nanti ada perbedaan secara khusus, ada yang meratakan secara umum. Namun kita anggap umum saja di sini. Khobar dan asar secara umum. Bisa ayat, bisa hadis, bisa perkataan-perkataan orang-orang soleh sebelumnya. Dikutip oleh setan. Ya. Jadi kalau masalah ngutip ayat, setan juga badai. Ya. Jangan mentang-mentang pakai ayat. Wah, ini luar biasa. Belum tentu ya. Kadang-kadang orang yang pandai ngutip ayat itu lah galaknya, ngegawenya macam. Dia ngebom baca ayat juga. Betul? Dia mencaci maki orang lain pakai ayat juga, pakai hadis juga ya. Padahal setan daripada gitu ya. Duluan nih hidup. Nah, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nah, tapi apa kata Imam Ghazali? Di samping setan membacakan ayat-ayat, membacakan hadis-hadis untuk menipu kita, namun ada yang tidak setan bacakan kepada kita. Wa yulhika, maka dia akan yulhik. Dia akan melalaikan kamu. Ya. Lahwun. Apa itu lahwun? Ya, akan mempermainkan, akan melalaikan kita, akan melupakan kita. Apa yang dia lupakan? An qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Setan banyak baca hadis, tapi setan tidak mau bacakan hadis ini. Nunjukkan, artinya dia banyak hafal hadis. Ada hadis tentu yang dia sembunyikan, tidak mau dia sampaikan. Dia banyak hafal ayat, ada ayat tentu yang tidak mau dia bacakan. Kan begitu ya, ada orang itu kalau kepentingan dia, lantang baca ayatnya. Kalau pas tidak kepentingan, lewat ya. Saya agak lupa ayat nih, kaget lah ya. Macam mana? Kaget lah. Macam itulah tuh kalau nak disebut lupa ayatnya. Apa kata Imam Ghazali? Hadis apa yang dia lupakan kamu, yang dia lalaikan kamu daripadanya? Man isdada, barang siapa yang bertambah ilman, bertambah ilmu, artinya bertambah pintar. Walam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuk. Dia bertambah pintar, tapi petunjuknya tidak dapat. Tanya apa pun bisa. Tapi seakan-akan ilmu tadi tidak bisa memberikan petunjuk bagi dirinya. Harusnya semakin banyak ilmu kita semakin mudah, karena ilmu tadi akan memberikan kita petunjuk. Tapi tidak, ilmunya dapat,
Cuma sebatas ilmu. Ilmunya hanya sebatas teori. Hafal ya teori-teori itu ya. Teori Ibnu Sina, teori Ibnu Maskawai, teorinya Imam Ghazali, teori Ibnu Arabi. Teori apapun dia hafal. Tapi sayang teori itu hanya sebatas teori. Dalam prakteknya teori yang harusnya memudahkan kehidupan justru tidak menjadi petunjuk bagi dirinya. Apa yang terjadi kalau begitu? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidaklah bertambah daripada Allah kecuali bu'dan, jauh. Harusnya semakin bertambah kita ilmu, dapat petunjuk, makin dekat dengan Tuhan. Ya. Banyak ilmu, banyak dapat petunjuk, makin dekat. Ini enggak. Banyak dapat ilmu, petunjuknya kosong, malah tambah jauh. Ayo kira-kira. Dengan ilmu kita selama ini kira-kira makin dekat atau makin jauh? Itu baru dikit ilmunya tuh. Macam mana kalau ilmunya banyak ya? Iya dah ya. Dah salah lagi. Nah, kita ini sekaligus introspeksi kita sama-sama lah ya. Karena memang begitu. Harusnya ilmu itu menjadikan seseorang makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat kan? Wajarlah nggak dapat hadis sama disimpan setan tuh. Apa? Hadisnya tidak terkenang hadisnya? Belum baru ini lagi. Iya. Banyak baca hadis, berapa kali khotam Sahih Bukhari. Tapi hadis yang nyekak itu lewat terus ya. Tak datang lah pas malam tuh ya. Jadi ada hikmahnya ya, jadi tidak jadi ya izin malam nih ya. Ada hikmahnya hidup tak jadi izin malam nih. Izin kan ada izin malam nih ya. Tapi ternyata Itu penting hadis ini Pak. ya digerakkanlah oleh siapa? Oleh Tuhan melalui malaikat Jibril. Wah, kasih wahyu ya. Tanamkan dalam dada-dada kaum muslimin. Nah, tuh ternyata bertambahnya ilmu belum tentu menjadikan seorang makin dekat dengan Tuhan. Dan memang betul, iblis itu sendiri dia sangat pintar, sangat alim. Mungkin alim-alimnya manusia biasa jauh alimnya iblis. Ya, iblis itu sangat alim. Seharusnya dengan keilmuan iblis yang sangat tinggi, dia menjadi hamba Tuhan yang harusnya yang paling taat, yang paling patuh. Namun ternyata aba wastakbaro. Nah, itu dia ya. Aba wastakbar. Dan memang betul penyakit orang alim sama penyakit iblis. Orang pintar aba, penyegan. Wastakbaro sombong. Rata-rata orang pintar tuh penyegan, nyombong orangnya. Ya orang pintar rajin, cuma penyakitnya lah. Karena memang sudah ada pendahulunya. Kenapa kita penyegan? Kenapa kita sombong? Tuh nenek moyang sudah ada pendahulu. Kita ini kan cuma lahikun lah ya. Cuma lahikun ya. Macam doa apa salam masuk kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Kan ada insyaallah nahnu ya lahikun, kami nyusul ya. Tuh. Apalagi yang setan lupakan kepada kita. Apa? Dia nanya ini apa artinya lahikun? Nyusul ya. Apalagi ini contoh mau tadi tidak membacakan semua. Kemudian contoh berikutnya wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan juga akan melupakan kita daripada hadis yang lain. Apa? Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Kalau kitab ini pakai inna ya. Itu pakai inna apa dak? Dak ya. Kalau di kitab yang satu ini ada ya. Inna asyaddan nas. Tapi tidak ada ya. Ya. Apalagi yang setan lupakan kepada kita, setan lalaikan kita daripada asyaddun nas. Ya, paling sangat manusia adaban. Apa yang paling sangat itu adab.
Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa yang paling berat azabnya dari kiamat? Alimun. Orang alim, orang jahil kena azab. Tapi yang paling sangat azabnya justru orang alim. Ayo, masih mau jadi orang alim? Jadi masalahnya jahil kena azab, alim pun juga kena azab. Tuh. Ya, alim istiqlal ya, hijau. Alimnya bagaimana yang kena azab itu? Lam yanfa'hullahu bi ilmi. Orang alim yang tidak memberikan manfaat akannya oleh Allah bi ilmihi, dengan ilmunya. Dia orang alim namun Allah tidak berikan manfaat dari ilmunya. Banyak orang alim yang justru mendatangkan mudarat, bukan mendatangkan manfaat. Banyak orang alim yang justru mendatangkan mudarat. Banyak orang pintar, tapi pintarnya melewati batas. Banyak orang pintar banyak. Makanya dunia ini tidak kekurangan orang pintar. Itu buktinya. Sarjana banyak. Berarti banyak orang pintar. Profesor banyak. Doktor banyak, menunjukkan mereka pintar. Buktinya mereka punya gelar. Gelar. Salah satu bukti kepintaran, ingat. Salah satu bukti kepintaran adalah gelar. Banyak orang pintar yang punya gelar, namun lebih banyak lagi orang pintar yang tidak memiliki gelar. Itu belum diupload ke Instagram, entar lagi lah. Konsepnya diketik hampir setahun yang lalu ya. Jadi konsep Instagram tuh sudah disetting, dengan nunggu jadwal upload lagi. HP rusak, tak uploadnya. HP yang rusak yang kemarin dia tersimpan konsep di sana, lebih dari 100 konsep Instagram ya. Belum sempat ya upload, tapi terselamat kena ya. Ya. Bukan rusak ya, apa? Cedera ya. Cedera ya, bukan rusak ya. Cedera yang merusakkan ya. Artinya orang alim yang tidak membawa manfaat itu yang paling besar azabnya. Karena orang alim dengan mudah meyakinkan orang bodoh. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minha jahilun mutanasikun. Kerusakan yang besar itu orang alim yang sembarangan. Dia alim tapi masih kada kena diolah. Namun yang lebih bahaya lagi jahilun mutanasikun, orang bodoh yang tapi rajin ibadah. Kenapa nanti orang alim yang sembarangan ditengok orang, dia pintar cuma masih kada, ditanya orang tukang jawab, ada jawab tuh. Nah, ilmu kamu belum sampai ke situ. Padanya jawab, baca ayatnya dia bisa tahu ayatnya, hadisnya juga tahu. Karena nanti orang alim, orang masyarakat jadi bingung. Setahunya benernya tidak boleh, tapi kok dia katanya tidak boleh, tapi tapi ustaz itu menyentuh lah bentuknya. Ya. Tahu hidir ya. Contoh misalnya, ini untuk perempuan. Yang paling umumnya perempuan kan suka badanan. Kita suka darah. Kada suka dado. Umumnya perempuan suka dandan. Tapi kan ada batasan-batasan dalam dandan. Nah, tapi kalau sudah melewati batas, kan jadi bingung. Katanya ustazah, istri ustaz, tapi tabarut jahiliyah. Ada yang begitu. Dandanannya justru dandanan jahili. Kalah Sarini. Kalau duet dengan Sarini bingung ini. Siapa yang punya bulu mata anti badai yang sebenarnya? Siapa yang punya jambul katulistiwa itu? Itu contoh. Kan bikin bingung orang. Kalau ada orang alim yang begitu kok bingung. Setahunya tidak boleh, tapi kalau dia begitu, wah ini seni. Ini mode pandai. Nabi juga senang dengan Islam itu indah. Mulai mengeluarkan kata-kata Islam itu indah. Allah itu indah. Allah menyukai yang indah. Siap disukai banyak orang.
Iya. Keluar dah dalil, betul kan? Iya juga ya, aduh. Itu contoh ada dan lain sebab. Tapi yang lebih parah lagi orang bodoh yang rajin ibadah. Yang jadi masalah orang bodoh ini kalau masih ada orang alim dia tak nampak. Tapi ketika orang alim tak ada di situ. Sedangkan dia rajin ibadah, ya zikirnya panjang. Masuk masjid subuh itu keluarnya ketika sholat duha itu baru dia keluar. Etika terus di masjid. Hari Jumat dari subuh tu tak balik lagi sampailah hari Jumat. Balik bentar makan pagi tu baliklah lagi. Namun sayang dia aja jahil. Ketika orang alim tak ada apa yang terjadi? Kemana orang bertanya? Itu dampak alimnya dia tahu zikir panjang. Kalau ada orang alim tidak kemungkin bagi masyarakat kan akan minta fatwa dengan yang jahil tadi. Kalau ada orang alim orang masih bertanya sama orang alim. Pajeri ibadah ala kadarnya. Entar 5 waktu jalan pajeri ya. Selagi pajeri masih ada, masyarakat akan ngadu dengan pajeri. Ketika pajeri telah tiada, wafat pajeri. Atau pajeri pindah. Kontrakannya habis. Ini salah kan betul ya. Jadi di wilayah itu akhirnya karena pajeri tak ada lagi di situ, ya tinggallah paidil. Yang macam tadi ya kalau masuk masjid subuh keluarnya duha ya. Misalnya ketika ada masalah kemana orang ngadu? Tentu ke paidil tak salah lagi itu. Nah, inilah ya. Tuh. Jumat ada balik balik. Zikirnya lamun ya. Surah kapi itu orang sekali sengal napas yang dia 40 kali sebelum khotib naik mimbar tuh baca surat kapi dari subuh ya. Saking kan rajin namun sayang dia jahil ibadahnya cuma ngikut-ngikut orang. Dulu orang begitu dibuat juga begitu. Tuh, jadi ketika ditanya orang ya kalau dia ngaku saya tidak tahu. Kalau dia gengsi, masa tak tahu? Ya. Apa guna zikir panjang-panjangnya? Inilah ilmu laduni datang nih. Ngaji tak pernah tiba-tiba dapat ilmu laduni. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, untuk mendapatkan yang batin kita harus melewati yang zahir. Ya memang ada ilmu yang pintu-pintu secara batinnya itu ada. Tapi itu tidak akan didapatkan oleh orang yang belum mengetuk pintu-pintu zahiriyah. Tidak akan dapat. Ya kita akan dapat. Ya kita sebut laduni. Kita akan mendapatkan laduni. Namun sebelum itu kita harus menghadiri majelis-majelis ilmu. Harus ketuk pintu zahir. Kan Imam Ghazali begitu. Nanti ada yang hidayah zahiriyah, ada hidayah batini. Secara zahir bertemu dengan guru, adakan diskusi, baca kitab, dengan ceramah, adakan penelitian itu hidayah zahiriyah. Nanti ada hidayah batiniyah yang sulit untuk ditebak. Sebelum mendapatkan yang batiniyah, kita harus melewati pintu-pintu zahiriyah dulu ya. Tidak ada gara-gara orang apa namanya? Orang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tidak punya guru, gara-gara mimpi semalam ya. Besoknya langsung jadi guru besar aduh ya. Mungkin ada saja isyarat-isyarat batinnya, tapi ingat tadi kata Imam Ghazali dia harus melewati yang zahir dulu. Dia harus berada di atas permukaan tanah dulu baru dia bisa mengeruk yang ada dalam tanah. Tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ini doa yang bagus dibaca ya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, artinya berdoa Allahumma inni, wahai Allah sesungguhnya aku a'udzubika ya, berlindung dengan engkau min ilmin la yanfa ya. Aku berlindung daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang banyak namun manfaatnya tidak ada. Tidak apa-apa dapat ilmu banyak, tapi manfaatnya juga banyak ya. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, was-was. Was-was paling sederhana. Ini was-was paling sederhana. Allah.
was. Allah. Ulang lagi. Amin. Allah. Orang lah. Untunglah imam tuh baca sabihi sepanjangnya. Kalau sempat imam tuh baca inna atau inna kal kausar, kebun pula dia bacanya tuh. Baca sholat tarawih. Allah, pernah suruh ruku. Ada yang begitu? Ya. Itu salah satu contoh hati yang tidak khusyuk, was-was, paling standar itu. Itu was-was yang paling mudah dikena. Dan was-was yang lainnya juga banyak masih ya. Was-was yang tidak nampak banyak. Itu contoh ya. Tidak khusyuk yang paling nampak. Wuduk juga begitu. Ya. Sudahlah keran ngalirnya kan. Kencang kawan 2-3 orang selesai wuduk sebelah nih. Dia masih muka juga lagi. Ada yang begitu? Datang duluan ke tempat wuduk tuh. Amin kata orang masjid, dia masih muka juga lagi. Tahiyat juga begitu. At-tahiyatul. Kayaknya tamu besar dia ngalami waktu itu. Ada? At-tahiyatul mubarakatuh. Ulangan lagi. At-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang begitu? Banyak misalnya. Itu yang paling nyata. Itu tidak khusyuk yang paling nyata itu. Yang paling nyata, dan itu contoh yang paling mudah lah. Contoh lain ya pikir dewe lah ya. Jadi kalau mau cari barang hilang, satu ketika sholat, kedua masuk WC. Ya Rin ya? Ya. Makanya Rin masuk WC lamo-lamo. Tuh. Nah, karena memang cara setan menggoda begitu, justru semakin kita ingin mendekat ke Tuhan, godaannya makin besar ya. Tuh. Kemudian wa amalin la yurfa, dan aku juga berlindung kepada engkau daripada amalan la yurfa. Amalan yang tidak diunggah. Amalan yang tidak diunggah. Kan nanti kan ente gitu. Apa namanya? Irfa. Unggah. Begitu nanti ya. Nanti kalau untuk mendownload itu litahmil idghat huna ya. Irfa huna, unggah di sini. Litahmil idghat huna. Kalau mau download tekan di sini. Tuh. Wa amalin la yurfa, daripada amalan yang tidak diangkat. Nanti kan ada amalan itu, catatan amalan itu akan dibawa oleh malaikat ke langit ya. Nah, nanti ada amalan yang tidak diangkat. Ada amalan yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Ada amalan yang tidak memenuhi rukun dan syarat ya. Ya, rukun apa syarat amalan itu cuma 2. 1, ikhlas. 2, mengikuti ketentuan. Ikhlas dan mengikuti ketentuan. Ikhlas kalau buat dewe enggak juga diangkat. Ikuti ketentuan tapi tidak ikhlas juga tidak diangkat, apalagi tidak ada dua-duanya. Sudah membuat dewe tidak ikhlas pula. Wa doain la yusma, dan doa yang la yusma, tidak nah, maksud doa tidak didengar itu doa yang tidak dikabulkan. Karena banyak lah berdoa ya, tapi doanya tidak mustajab. Doanya tidak diijabah. Masih banyak sebenarnya nih, tapi jam berapa sekarang? Nah, kita cukupkan dulu ya. Ini mumpung berhentinya agak enak dikit. Nah, tatim bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.